melakukan Vkon dengan fasilitator, semua sudah terjadwal. Jadi masing-masing kita akan berjalan beriringan bersama sampai program ini selesai nanti di bulan yang ke-9. Jadi tidak akan ada yang selesai lebih dulu gitu ya. Nah, pada tiap paket modul nanti ada post testnya gitu ya, ada post testnya untuk melihat tingkat pemahaman Bapak Ibu dan menjadi evaluasi bagi instruktur dan bagi fasilitator untuk memperbaiki terkait dengan metode penyampaian ataupun perbaikan materi. Karena terus terang saja, modul ini pun dinamis. Dari angkatan 1 ke angkatan 2, ke angkatan 3, sampai ke angkatan 4 itu pasti terjadi perubahan-perubahan. Perubahannya karena apa? Tentu saja masukan saran serta evaluasi kami terkait dengan masukan dari Bapak Ibu CGP maupun dari pengajar praktik juga. Nah, ini ada yang raise hand, tapi mungkin bisa dituliskan di Q&A ya. Jika ada modul kami lewati, apa kami bisa lanjut? Bapak Ibu, karena ini adalah sebuah alur, maka semuanya harus terlewati. Karena apa? Karena kalau misalnya, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengisi monitoring evaluation ME, instrumen itu Bapak Ibu tidak akan bisa sampai ke modul yang berikutnya. Pasti akan restrict. Jadi persyaratannya akan seperti itu. Misalnya, kalau Bapak Ibu belum mengumpulkan aksi nyata di modul 1.4, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengikuti post test. Gitu. Jadi tetap ada yang restrict. Jadi memang alur itu harus diikuti dan diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang memang sudah kita nanti akan share ya melalui Satker gitu ya. Jadi nanti untuk terkait dengan jadwal kegiatan akan kami kirimkan Satker melalui pengajar praktik atau melalui fasilitator di WA grup Bapak Ibu saat pemetaan sudah fix gitu ya. Mulai tanggal apakah bisa dilakukan setelah bisa. Jadi karena LMS bukannya 24 jam ya, tapi ingat saat misalnya kayak tadi tuh pretest modul 1, berarti dia saat diklik itu 60 menit. Itu biasanya opennya sampai jam 9 malam. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan di jam 5 sore bisa nggak bisa karena masih open, tapi jam 6 itu selesai tidak selesai dia akan submit gitu. Jadi waktu pengerjaan dari mulai klik itu adalah 60 menit. Begitu. Penilaian setiap post test di setiap modul, apakah ditampilkan nilainya? Bisa lihat nggak CGP-nya? Yang bisa lihat ternyata adalah fasilitator dan tim admin ya. Tim admin yang bisa melihat Bapak Ibu, tetapi nanti mungkin ini menjadi evaluasi juga untuk tim fasilitator untuk melihat terkait dengan pemahaman Bapak Ibu. Jadi nilainya yang bisa lihat itu tim admin dan tim fasilitator. Apakah nggak, LMS 24 jam, jadi kapanpun Bapak Ibu bisa akses ya. Jika dimulai hari Kamis minggu ini, apakah jurnal refleksi dikirim pada Sabtu ini juga mengingat jadwal refleksi setiap hari Sabtu? Refleksi minggu pertama itu nanti di minggu kedua ya. Di minggu kedua saat sudah mulai proses pembelajaran modul Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya besok kita pembukaan itu hari Kamis, Jumatnya itu kita baru mulai dari diri, nanti untuk jurnal refleksi minggu pertamanya itu adalah setelah itu. Kalau LMS demo tidak bisa diakses Pak, nggak apa-apa, karena nanti akan ada LMS beneran tanggal 14 ya, tanggal 14 akan ada LMS beneran. Saya rasa cukup jelas, nanti setelah CGP masuk mulai aplikasi resminya pasti betul. Modul-modul pembelajaran bisa di-download nanti setelah bisa diakses ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti setelah tanggal 14 itu sudah bisa dibuka. Tanggal 14 itu jam berapa dimulai bisa dibuka LMS-nya? Ada pemberi tentu saja. Biasanya setiap angkatan akan dibuka langsung oleh Mas Menteri di sekitar jam 11-an ya. Jadi ba'da zuhur itu kita sudah bisa mulai mengerjakan pretest dan setelah itu LMS bisa diakses. Apa saja materi yang dirinya disesuaikan dengan itu sedang dipelajari. Jadi kalau kita sedang modul 1.1, 1.2, maka materinya adalah materi terkait dengan filosofi KHD dan misalnya nilai dan peran guru penggerak seperti itu. Nanti LMS-nya dibuka lewat SIM PKB, ya, dengan akun SIM PKB Bapak Ibu.
Semoga CGP, amin. Oke. Waktunya fleksibel ya, silakan 24 jam. Uh, Eloknya kegiatan hari ini pada tanggal setelah dibuka LMS. Oh enggak Pak, biar nanti terbiasa ya Pak Edi ya. Jadi memang ini kita kasih lihat dulu nih silasannya. Jadi nanti pas biar mohon maaf Bapak Ibu CGP itu tidak bingung saat kita adanya di mana ya. Oh, nanti saya buka paket modulnya di mana ya biar tidak bingung. Kalau misalnya jaringan, terkait dengan kendala jaringan, saat ini pun CGP saya adalah kepulauan, itu biasanya harus mengkonfirmasi Bapak Ibu jika memang telat untuk mengunggah tugas. Karena ada beberapa unggahan itu restrik pada tanggal dan ada penilaian kehadiran. Gitu ya. Jadi diusahakan sebelum 2359 WIB, unggahan tugas sudah harus segera dikirimkan. Bagaimana kalau misalnya terkait kendala jaringan? Kemarin wilayah timur itu mati total, Sabtu, Minggu, Senin tidak bisa akses LMS. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hubungi admin kelas. Jadi minta admin kelas untuk reopen ya, untuk kembali membuka sehingga para CGP kami bisa mengunggah tugas pada saat jaringan sudah normal. Karena memang kemarin sempat wilayah timur itu 3 hari nggak dibuka LMS. Gitu ya. Sebagai CKP kira-kira trik yang paling bagus kira-kira melangkah dari mana dulu, ikuti alurnya, mulai dari diri, eksplorasi konsep dan seterusnya, ikuti aja alurnya gitu ya. Kalau ada modul yang tidak selesai harus selesai, pasti selesai karena ada bimbingan dari pendamping atau pengajar praktik dan ada bimbingan dari fasilitator. PP, kalau PP kan nanti tugasnya itu adalah untuk lokakarya dan pendampingan individu, Bapak Togasa Mosir. Jadi tenang saja. Jadi memang kenapa ini lebih ke CGP karena yang setiap hari berhubungan, bermesraan dengan LMS itu adalah fasilitator dan CGP, gitu ya. Jadi kalau untuk PP itu lebih utama saat melakukan pendampingan individu dan lokakarya. Kenapa? Tugasnya di apa di LMS. Nah itu, kedengaran nggak tuh suara Pak Pras tuh? Untuk daftar hadir nanti mungkin admin silakan apakah cuma 1 kali atau ada 2 kali. Oke, apakah selama pengerjaan tugas ada terhitung sebagai angka kredit? Nah, angka kredit ini kalau ini mungkin nanti sertifikatnya ya saat sudah selesai Bapak Ibu itu mohon maaf banyak sekali keuntungan dari guru penggerak ini. Yang pertama terkait dengan seleksi kepala sekolah, terkait dengan harus tidak usah lagi mengikuti PIJP, guru pemula tidak usah ikut PLPG, saat untuk mengajukan posisi kepala sekolah pun salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat GP pada tahun besok ya. Jadi banyak sekali. Itu angka kredit semua nggak tuh? Oke. Ada tugas di LMS apakah oleh pengajar? Oke. Sebenarnya pengajar praktik mengawal penyelesaian tugas pada modul pada LMS. Itu intinya. Tetapi pengajar praktik nanti mendampingi langsung di sekolah, di tempat tugas yang bersangkutan, di tempat tugas CGP. Jadi saat kami para fasilitator itu terkait dengan LMS-nya, maka pengajar praktik akan mendampingi saat implementasinya di tempat tugas Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi apakah tugasnya sama? Yang pasti sejalan dengan modul yang ada di LMS. Tetapi tentu saja nanti ada misalnya observasi penilaian kelas, nanti ada feedback dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dari peserta didik, Pak Ibu terkait dengan ada nggak sih perubahan setelah ikut GP, jangan-jangan sama aja misalnya seperti itu. Nah itu nanti pengajar praktik yang akan mendampingi gitu. Nanti jadwal pasti dibagikan Pak, tenang, setelah pembukaan mungkin ya. Tugas CGP mengakrabkan LMS, tugas PP mendampingi CGP. Tugas itu kalau di LMS itu nanti tugasnya fasilitator Bapak Hanif untuk penilaiannya ya. Oke, kami CGP NTT pengkualian jaringan, iya.
kita dapat NTT itu dari angkatan 1 ya, jadi mungkin mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Deadline pengumpulan tugas ada. Nanti akan diingatkan oleh fasilitatornya, akan diingatkan oleh PP-nya, tenang. Apakah ada minimum skor post test? Ya, tentu saja ada untuk mencapai nilai minimal cukup baru bisa dinyatakan lulus, yaitu 7.0, 7.0. Apa saja materi yang digunakan pada pendampingan individu nanti? Oke, kita mau lihat sebentar ya, pendampingan individu seperti apa sih? Nah, nah, ya pengajar praktik nanti juga pasti ada juga pembekalan juga ya. Nah, ini pendampingan individu nih dari PI 0. Kita bisa lihat di sini. Oh, sekarang udah PI 2 ya, PI 0-nya udah lewat ya. Ini soalnya angkatan 3. Jadi di sini sudah ada nih apa saja yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya di PI 2 ini ada umpan balik rekan guru, jadi instrumennya pun sudah ada di sini gitu ya. Jadi nanti terkait apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan, ini sudah ada di dalam LMS untuk pendamping atau pengajar praktik gitu ya. Ya, tenang saja. Apakah ketika mengerjakan pretest dan post-test berpengaruh pada penilaian CGP? Tentu saja. Karena ini nanti adalah nanti berpengaruh pada penilaian saat akhir, gitu ya, pada saat akhir. Iya, harus selesai satu modul. Iya, pasti begitu. Oke. Tugas LMS-nya setelah pembukaan dan setelah mengisi pretest. 2359 ya Bu Kristinawati ya. Jadi batas waktunya adalah 23:59 WIB. Ya, WIB. Jadi kita yang menggunakan waktunya adalah WIB. Demo LMS ini mudah-mudahan bisa diakses ya sampai nanti malam ya. Betul. Nanti kan kita ada ruang kolaborasi juga ya, Ibu Bungsu Tarigan ya. Jadi nanti pasti harus kolaborasi antara fasilitator, DGP dan PP karena kita adalah teman belajar. Jadi sama-sama bareng-bareng, nggak ada yang ditinggal, nggak ada yang ketinggalan ya. Apakah bisa? Bisa, karena LMS-nya open 24 jam ya Pak Bu Rani atau apa grafisius laki perempuan? Ya. Tadi cuma CGP aja yang PP-nya enggak. Iya, PP-nya memang iya nanti tersendiri. Ibu, apakah PGP bisa menggantikan PPG? Bisa. Bisa. Jika tidak bisa ikut lokakarya perdana, mohon diinformasikan ya ke Satker, karena nanti kebijakannya ada di Satker. Apakah saat tidak mengikuti lokakarya 0 ini hanya karena kurang informasi atau ada hal tertentu yang ini? Karena memang kalau sudah masuk ke dalam link itu juga harus ada surat pengunduran diri jika memang tidak ingin mengikuti lebih lanjut. Tidak perlu diulang, tetapi mohon dikomunikasikan ya Bu Lasma terkait dengan oke, itu sudah dijawab tadi sebenarnya. Ya, jadi apakah diulang? Bukan diulang, tetapi mohon dikomunikasikan kepada fasilitatornya hingga fasilitator tahu kenapa CGP telat melaksanakan atau mengunggah tugas. Kalau jaringan itu masalah semua orang ya, jadi nanti silakan dikomunikasikan. Bisa. Oke. Untuk Pak Wisnu, jika tidak mengerjakan sesuai dengan waktu pengerjaannya habis dampaknya tentu pada proses penilaian. Karena nanti di rubrik ada yang mengerjakan lebih cepat 1 hari, mengerjakan tepat pada waktunya, mengerjakan lewat dari waktunya, itu ada rubriknya, rubrik penilaian ya. Jadi ada poin 1, 2, 3, 4, bisa jadi harusnya nilai maksimalnya 4, tapi karena bersangkutan terlambat mengirimkan, maka hanya bisa dikasihkan misalnya untuk terkait waktu adalah cuma 2 gitu ya. Bukan hari ini ya, pretestnya nanti tanggal 14. Apakah tidak ada jadwal yang valid? Ada. Nanti dikirim Bu Happy alokasinya.
Nanti ya Bapak Made itu saat sudah pemetaan itu